Kepergian Glenn Fredly menimbulkan duka yang mendalam bagi sejumlah kalangan dan tidak terkecuali para sahabat dan juga mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan musisi kebanggaan Indonesia ini. Salah satunya adalah jurnalis senior Andi F. Noya. Kita akan langsung bergabung bersama Bang Andi. Bang Andi, selamat malam. Terakhir kali Bang Andi berkomunikasi dengan Glenn Fredly, dengan almarhum ini kapan Bang Andi? Iya, kira-kira 2 bulan yang lalu, memang Glenn nelpon saya, dia mengungkapkan mimpi terbarunya. Jadi setiap kali kalau saya menerima telepon dari Glenn, saya tahu bahwa ada sesuatu mimpi dia yang ingin dia wujudkan, dan dia membutuhkan dukungan banyak orang, termasuk salah satunya saya. Karena kalau bicara mengenai Glenn, orang lain mungkin melihat Glenn dari sisi dia sebagai musisi yang punya talenta luar biasa. Tapi di mata saya, Glenn ini seorang filantropi sejati, seorang humanis, seorang yang peduli pada nasib orang lain. Karena dari waktu saya masih di Rolling Stone sebagai presiden direktur, Glenn selalu mengajak saya untuk memperjuangkan lingkungan hidup, karena dia merasa gelisah melihat bahwa di Indonesia bagaimana penebangan hutan besar-besaran terjadi. Dan kemudian dengan yayasan hijaunya, greennya itu, kita bersama-sama saling mendukung untuk memperjuangkan itu. Kemudian satu hari Glenn telepon saya, Bung tahu nggak bahwa di Tulehu ada satu desa di Maluku Tengah, itu satu kampung anak-anaknya pemain bola, tapi nasib mereka sangat menyedihkan. Aku bilang, Glenn, apa yang aku harus lakukan? Bung, bisa nggak? Bung bantu untuk biaya dan juga untuk bola. Karena mereka pemain bola tanpa punya bola yang waktu itu ya, tanpa bola yang layak. Nah, saya datang ke sana, saya kirim bantuan ke sana melalui Kikendi Foundation. Satu hari dia datang lagi, Bung, aku punya kegelisahan yang lain lagi. Aku bilang, apa itu lagi, Glenn? Dia bilang, Bung, tahu nggak bagaimana nasib bukan saja musisi-musisi Indonesia, tetapi pemain-pemain musik itu sekarang right-nya, hak ciptanya itu tidak dilindungi. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari semua karya-karya mereka. Jadi yang diperhatikan adalah musisinya, penyanyinya. Tapi pemain musiknya bagaimana? Maka dia punya mimpi untuk membuat satu library, perpustakaan atau pustaka mengenai musik, dan kemudian dari situ semua royaltinya itu dipersembahkan bukan hanya untuk musisinya, untuk penyanyinya maksud saya, tapi juga untuk pemain-pemain musiknya. Nah, Glenn seperti itu Glenn orangnya. Baik, Bang Andi, ini Bang bisa dibilang almarhum Glenn Fredly ini kan sering melakukan kampanye sosial. Dan almarhum juga peduli terhadap bidang politik, sosial, budaya. Bahkan pada saat tahun politik kita ingat Glenn ini selalu aktif menyuarakan jangan sampai terpecah belah karena perbedaan begitu. Begitu pula dengan kecintaannya terhadap Indonesia yang besar sekali. Dari interaksi Anda selama ini seberapa besar sih Bang Andi kecintaan Glenn terhadap Indonesia ini sampai bahkan bisa dibilang beberapa wartawan menyatakan ini tidak peduli terhadap dampaknya. Yang penting saya ingin Indonesia ini tetap bersatu, Bang Andi. Glenn adalah satu tokoh atau satu sosok yang saya kenal berada paling depan kalau bicara mengenai kebinekaan, bicara keberagaman. Jadi perspektif dia melihat kebangsaan itu menurut saya luar biasa. Nah, kalau tadi saya cerita soal sepak bola di Tulehu, itu bukan sekedar membantu anak-anak bermain bola, tapi di situ justru dia ingin menyampaikan pesan yang luar biasa, yaitu tentang keberagaman, tentang perbedaan. Bagaimana anak-anak yang berbeda agama, ya berbeda kampung juga, itu boleh bermain bersama dan mereka punya prestasi. Kemudian diangkatlah cerita tentang anak-anak pemain bola itu melalui filmnya kalau nggak salah, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Dan sutradaranya Angga Sasongko yang teman kita juga. Nah, di situ kalau Anda nonton kembali filmnya, bukan urusan main bola, tapi Glenn ingin menyampaikan pesan yang luar biasa tentang kebinekaan. Nah, jadi perspektif ini saya melihat Glenn satu sosok yang luar biasa. Saya mencintai dia, saya mengagumi dia, walaupun dia selalu menganggap saya berlebihan. Tapi saya bilang, Glenn, kamu lebih muda dari aku, tapi pikiran-pikiranmu, sumbangsimu untuk bangsa ini, itu aku kalah jauh. Jadi aku selalu bilang ke Glenn, aku salut sama kamu, tolong pertahankan terus,
Karena kamu adalah aset bangsa yang luar biasa. Jadi saya mendoakan Glenn dalam perjalananmu yang abadi. Karena kita semua kehilangan Glenn. Baik. Baik, Bang Andi, terima kasih. Itulah kesan dari sahabat Glenn Fredly. Kami juga tentunya turut berduka terhadap kehilangan sosok Glenn Fredly ini. Terima kasih sekali lagi Bang Andi sudah bergabung bersama Special Report Selama Jalan Glenn. Dan kami akan kembali usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami.